Oke, baik. Ini adalah paket tracer ya versi 721. Ini ada beberapa fitur yang seperti biasa mungkin sudah kenal menu-menu bar menu seperti di Windows ya. Kemudian ini adalah halaman kerjanya, yang halaman putih semua ini ada real time, ada simulasi untuk mensimulasikan nanti kalau mau mengirim paket ya. Kemudian untuk alat-alat pada jaringannya itu ada di bagian sebelah kiri, pojok kiri bawah ini ya. Ini ada network device ya. Kemudian ini network device isinya ada switch, ada router, ada hub. Ini ada end device. Nah, end device ini ada PC, ada macam-macam nih. Ada yang end device-nya sendiri, ada home, ada smart city ya. Jadi banyak sebenarnya simulasi yang bisa dilakukan di Cisco Packet Tracer ini. Anda bisa browsing lewat Google atau YouTube, banyak sekali tutorial sebenarnya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah mengenai basicnya, yaitu mengenai instalasi jaringan. Jadi pemahaman yang fundamental mengenai jaringan, terutama nanti ada DHCP, Dynamic Control Protocol ya, sama DNS dan web servernya. Yang pertama kita tambahkan device dulu ya. Ini ada PC. Mohon izin sebentar. Ada PC. Nah, ini PC-nya saya tambahkan ya. Karena ini dengan bahasa komputer ini di jaringan itu dimulai dari 0 angka ya. Jadi 0, 1, 2 ya, PC 0 ini. Kalau kita klik, nah ini adalah PC-nya ya, sama mungkin kita sebut dengan PC duduk ya. Ini ada power button-nya, sebagainya ya. Kemudian ada config, ini konfigurasinya, atau juga lebih gampang pakai desktopnya. Ini adalah versi desktopnya. Jadi mau setting IP, mau command prompt, mau brosur ya. Bahkan sampai ada IOT monitor, IOT app manager, ya ada Bluetooth-nya juga ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan di simulasi pakai tracer ini. Jadi setelah ada 3 PC, saya sudah buat 3 PC, sekarang kita akan menghubungkan mereka dengan menggunakan network device ya. Network device, kita pilih alatnya ya. Ini ada router, ada switch, ada hub ya. Sebenarnya yang bisa paling sederhana itu hub ya, tetapi hub kelemahannya adalah nanti akan ada collision domain ya, karena hub itu tidak punya memori untuk menyimpan MAC address apalagi IP. Nah, yang lebih bagus itu namanya switch ya. Nah, switch ini ada memorinya atau RAM-nya, jadi dia bisa menyimpan MAC address dari jaringan yang terhubung dengan switch ini ya. Ada banyak switch di sini, yang saya pakai yang empty. Jadi saya sengaja ambil empty itu yang kosong ya. Kalau PT switch-nya udah ada isinya, kalau empty ini yang kosong. Nah, klik. Nah, ini keluarnya gambar switch-nya ya. Nah, ini switch-nya ya, ini modulnya. Nah, ini ada power-nya. Nah, ini modulnya. Kemudian modulnya di sini ya. Bisa dibilang panel ya, kalau di bahasa di Cisco itu disebutnya modul ya. Jadi modul itu bisa ditambahkan ya, terpisah ya. Nah, untuk LAN card itu ada ini ya, Ethernet yang biasa, kemudian ada fast Ethernet, kemudian ada lagi ini gigabit Ethernet ya. Ini yang agak mahal, gigabit Ethernet ya. Nah, sederhana kita pakai itu fast Ethernet, ini yang standar ya. Tapi bisa saja dipakai gigabit, tidak masalah ya. Ini untuk menambahkan modul ini harus di-off-kan dulu ya, karena kalau on, posisinya ini tidak diperbolehkan ya. Oke, kita tambahkan, boleh yang fast Ethernet, boleh yang gigabit, terserah saja ya. 3, saya tambahkan 6 ya. Oke, kemudian on lagi. Udah, ini sudah hidup switch-nya, kemudian kita menghubungkannya dengan memasangkan kabel LAN ya. Nah, untuk koneksinya ini ada di bagian gambar petir ini connection ya. Paling gampang memang auto, tapi seperti biasa kita ketahui bahwa untuk jaringan yang perangkatnya berbeda kita menggunakan susunan kabel strike ya. PC2, PC1-nya ya. Nah,
ini yang strike ya Mas ya. Tapi kalau sama-sama PC nanti pakainya yang cross ya. Atau sama-sama switch, perangkatnya sama pakai yang cross. Dan ini PC-nya kita coba tes ya, ini sudah connect tapi belum hijau semua ya, karena memang di Cisco ini dilambangkan kalau dia tidak memiliki IP, itu koneksinya akan agak lambat terhubungnya ya. Artinya 68.100.1 aja ya. Titik ambil yang biasa, coba titik 1 ya. Ininya pakai misalnya 248 ya subnet masknya. Gateway tidak perlu ya, karena ini tidak ada menuju tidak ada akan berhubungan dengan IP yang ada di kelas lainnya atau di blok lainnya atau di subnet lainnya. Oke. Sudah saya setting tadi 1.1 ya. PC0, PC satunya saya setting lagi juga 168.1.2 sama 248. Sudah. Kemudian kita coba di command prompt. Terlalu kecil kah tulisannya? Bisa dibaca? IP config. Oke. Nah, ini dia IP config. Kita melihat IP yang sudah disetting pada PC ini ya. Baru kita coba ping tadi 192.168.1.1. Oke, ada reply ya. Kita coba yang lain, misalnya 5. Karena nggak ada, dia akan bingung mencari jawaban. Nah, jadi request timeout katanya ya. Baik, selanjutnya PC2 kita setting lagi, kita coba bedakan ya. Misalnya yang agak jauh sedikit ya, titik 14 ya, dengan sama subnet masknya. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi di PC2 ini ya, IP config. Titik 14. Kita coba ping ke 192.168.1.1 ya, PC0 ya. Tidak ada reply ya, karena jumlah subnet mask 255.255.255.288 itu yang bisa digunakan hanya pada 6 ya IP aktif ya. Ada totalnya 8. Coba kita ganti lagi dengan IP yang dalam scope itu ya. 6 ya. 6 ya. Oke. Kita coba kita coba ping. Baik ya. Bisa ya. Kalau kita coba IP yang tidak tepat, misalnya 7 ya. 7 ini broadcast ya. Nah, ini yang terjadi ya, invalid ya. Jadi tidak boleh menggunakan IP 7 pada subnet mask 255.255.255.248. Oke, ini sudah tadi setting manual ya, terhubung secara manual. Sekarang kita coba pakai server ya. End device, kita tambahkan lagi server. Nah, ini dia server. Saya langsung tambahkan 2 server ya. Rencananya 2 server ini, satu ini servernya untuk DHCP, ini bisa di rename ya. DHCP server. Kemudian yang ini kita rename juga DNS server. Kita tambahkan, koneksikan kabelnya ya. Karena di jaringan komputer 1 sudah kan praktek untuk kabelnya. Nah, ini tinggal disimulasikan kira-kira seperti ini. Kemudian servernya kita hidupkan DHCP-nya yang dulu ini. Service ini sama servernya, ini servernya versi yang rebahan ya, tapi yang besar ini. Kemudian config ada, desktop juga ada. Kita setting IP-nya dulu bisa ya. 192, kita pindah ke kelas lainnya, kelas lain, ke blok lainnya. 1 titik misalnya 33 ya. 248.
Oke, kita isi dulu sekalian gateway-nya. Gateway-nya dia sendiri supaya nanti kalau ada perpindahan IP, ada blok IP lain, ini jadi servernya gitu ya. 33 berarti 39 ya. 38 ya. Bisa 38. Oke, ini 38 untuk DNS-nya nanti kita akan kasih IP 38. Oke, sudah. Baru service DHCP. Hidupkan. Ini gateway-nya tadi 33, kemudian DNS-nya tadi 38 ya. Dan ini kita kasihkan IP dari 34 ya. Simpan. Saya simpan, kemudian servisnya dihidupkan, ya, on. Ya. Oke, sudah. Sudah, sekarang kita coba di klien apakah berfungsi. Ya. Oke, dapat ya 34, kemudian gateway-nya 33, ya. Kemudian DNS-nya juga dapat 38. Nah, sekarang kita setting yang server DNS-nya, IP-nya ya. Mudah-mudahan yang ini tidak ada trouble. Gateway-nya, DNS-nya 38. Oh, salah, maaf. Sini ya. Ini IP-nya 38 ya. 248. DNS-nya dia sendiri 38. Oke. Kita coba ini ping ke 192.168.1.33 ya. Oke, lancar. Oke. Dan kita lihat lagi PC2 tadi ya. PC2 ini IP-nya belum telan tadi rusak ya karena kita pilih IP yang salah. Kita ganti DHCP. Oke, sudah. Kita coba di sini untuk memping lagi. Kita coba ping ke DNS ya. Oke, lancar ya. Ini terhubung ya. Kalau dicoba simulasi juga bisa dikirim paket tapi agak lambat. Kita mau percepat waktunya. Nanti simulation kemudian kirim pesannya ada ya, message-nya kirim bisa ya. Oke. Selesai DHCP-nya ini dengan ini berarti ini DHCP-nya sudah aktif ya. Artinya berapa kita tambahkan PC-nya, berapa alokasinya, nanti alokasinya akan terbatas ya sesuai dengan subnet mask yang ada diinputkan di sini ya. Karena subnet masknya 248, maka maksimalnya ada totalnya semua ada 6 komputer ya. Kemudian sudah sampai ke DHCP, selanjutnya mengenai DNS ya. Ada di service, kemudian ada di bagian DNS. Nah, DNS ini fungsinya atau disebut dengan domain name system ya, yang mana DNS server itu meresolve sebuah nama menjadi satu IP atau sebaliknya. Jadi fungsinya menerjemahkan nama domain ke IP atau sebaliknya. Jadi kita bikin misalnya niska.com itu recordnya ke 192.168.1.33 ke gateway tadi misalnya ya. Kemudian fti.net kita bikin ke DNS ini ya. Titik 38 ya. Kemudian kita coba bikin lagi yang tidak ada di sini, misalnya yahoo.com ya. Ke 192.168.1.100. Ada 3 di sini saya buat fti.net, niska.com, yahoo.com. Jadi ada 3 DNS yang ada di jaringan ini ya. Oke, sekarang kita coba mudah-mudahan bisa jalan ini DNS-nya. Kita lihat dulu IP config. Oke, IP ada. Kita coba ping ke DNS tadi yang kita buat yaitu niska.com. Nah, ini sama bug yang kelas tadi. Nah, belum hidup ya DNS-nya. Lupa saya. DNS, oh ya belum on. Nggak ada cache-nya.
Oke, DNS-nya on. Coba lagi. Kita ke PC2 ya. Tidak masalah jaringannya, kita ping lagi ke uniska.com. Oke, alhamdulillah jalan ya. uniska.com, kemudian kita coba lagi ping ke FTI tadi ya, fti.net. Oke. Nah, ini bisa diakses. Artinya kalau mau mengakses pingnya ke IP-nya juga bisa ya, sama dengan kita akses Google. Anda bayangkan mungkin kalau tidak ada DNS, kita mau ke Google itu ingatin IP-nya. Oh, IP Google 101.11. Wah, itu akan susah, orang akan lupa. Nah, tapi dengan nama penamaan sekarang lebih gampang. Oh, google.com, oh, facebook.com, twitter.com ya. Jadi lebih mudah mengingatnya. Selanjutnya kita ping tadi yang tidak ada IP-nya yahoo.com. Nah, ini kalau tidak ada, karena di DNS sudah terdaftar di soft ya, tetapi hasilnya timeout karena memang tidak ada IP tersebut sebenarnya pada jaringan ini atau tidak terhubung ya. Oke. Baik. Ini mengenai DNS. Jadi DNS itu fungsinya itu meresolve nama menjadi satu IP atau kebalikannya ya. DNS. Kemudian selanjutnya web server. Jadi ada server di sini banyak sekali servisnya, ada email, ada macam-macam ya. Kita tambahkan untuk web server ada di nama servisnya HTTP. Ini HTTP-nya, ini file HTML yang sudah ada di dalam web servernya ya. Jadi kebetulan web servernya nggak bisa banyak-banyak, tapi ini udah bisa bikin apa file-filenya. Nah, ini kita bisa edit dan bisa hapus ya. Edit. Nah, ini adalah halaman untuk tadi ini fti.net ya. Nah, kita kasih nama di sini. Fakultas Teknologi Informasi. Berubah tulisannya. Yang ini selamat datang di praktikum instalasi jaringan online. Secara virtual. Oke, simpan. Ya, kita overwrite. Kita lihat. Oke. Sudah ya. Baru kita buka ya, di PC now. Browse. Akan kita buka di sini fti.net. Nah, dia tadi ya, jadi fungsinya DNS sudah, ini fungsinya dari web server. Jadi ada CPU yang jadi server, ya, di sana ada web service-nya, kemudian bisa diakses oleh kliennya. Yang DNS. Kalau kita lihat lagi yang Uniska, uniska.com ya. Nah, ini defaultnya ya, Cisco Packet Tracer. Nah, masih defaultnya tadi ya, bisa kita rubah lagi nanti ya. Kemudian kalau tadi kita coba yang tidak bisa, yahoo.com. Oke, request timeout. Baik, ini mengenai praktek kita hari ini. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan.